Halo semua, nama aku Jimmy Wardana. Kenalin, aku Ward. Nama aku Laurentia Ratna Prabandari. Nama lengkapnya Samuel Matthew Samadikun. Halo, perkenalkan nama aku Gita Syartika. Kalau mau main Mobile Legends tuh sebenarnya dulu karena diajak teman aja sih, karena kan nggak tahu kan mau main game apa. Habis itu tiba-tiba kayak diajakin tuh, ayo coba dong Mobile Legends. Habis itu ini deh nyoba sampai sekarang main. Dulu sih gara-gara ikut teman sih awalnya, terus lama-lama jadi suka sampai sekarang. Aku main Mobile Legend karena buat ngisi waktu pas gabut aja sih, sama biar bisa enjoy sama temen. Karena Mobile Legends itu gamenya seru banget, itu melatih kerja sama kita. Habis itu juga kita bisa belajar untuk membangun strategi di keadaan yang sempit. Aku main Mobile Legend karena pertama sih karena teman-teman aku ya, terus aku ngerasa seru dan ternyata itu mengisi waktu luang aku banyak banget. Kalau dari main Mobile Legends itu dari kelas SMP kelas 1. Dari tahun 2019 kalau nggak salah. Sekitar dari SMA. Udah dari season 1, berarti udah 8 tahun kayaknya. Sekitar 3 tahun aku udah main. Beda-beda gitu lah role-nya, kadang main XP, kadang juga main MM sih sekarang lebih seringnya. Hero sekarang yang enak tuh Claude kalau nggak Nathan, kedua. Untuk sekarang role marksman, yang lagi suka dimainin tuh One. Aku itu biasa suka pakai hero Lolita sama Gord sama Cecilion. Itu biasa aku pakai mage atau enggak roamer gitu. Dulu yang awalnya dari Rom berubah jadi mage, terus sekarang jadi jungler. Untuk hero kesukaan itu Julian, karena Julian itu fleksibel role-nya. Aku di role mid line dan aku pakai hero Nana. Iya. Welcome to Himpial Indonesia Season 13. Selamat siang pemirsa HH Podcast, bersama saya Viola Jovita, dan hari ini saya sedang berada di lokasi yang mana terletak di MPL Arena, yaitu Tanjung Duren, Jakarta Barat. Nah, saat ini akan berlangsung pertandingan antara Dewa United melawan EVOS, yang mana mereka sedang berada di season ke-13 untuk mempertaruhkan siapa yang akan masuk ke tahapan playoff. Dan ini merupakan regular season dari MPL yang mana akan diadakan sesaat lagi. Nah, untuk menyaksikan pertandingan antara Dewa United melawan EVOS, mari kita saksikan di cuplikan berikut ini. Apakah Dewa akan tercabik-cabik atau bahkan Dewa United Esports akan menenggelamkan EVOS Glory ke dalam tanah? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Halo semuanya, selamat datang di HH Podcast bersama aku, Airin Elvira. Nah, kemarin kita kan sudah menonton pertandingan antara Dewa United dengan EVOS Glory. Sekarang kita punya kesempatan untuk mengobrol bersama dengan player-player dari Dewa United. Ada Kawat dan juga ada Kakimura. Boleh disapa dulu penonton? Halo. Nah, boleh nggak perkenalkan diri, nama dan juga role kalian di Dewa United? Perkenalkan, nama aku Supriyadi Dwi Putra, biasa yang main game buat sih. Role-nya Godland. Nama saya Juli Kimura, nickname in-game-nya Kimura, role-nya XP Laner. Oke, boleh nggak sih diceritain kalian berdua awal masuk terjun ke dunia e-sport itu kayak gimana sih ceritanya? Donat. Kalau aku sih dari 2016 atau 17 ya, ya sekitaran tahun segitu ya. Awal mulanya dari anak warnet sih. Dari anak warnet, sempat diajak juga buat jadi pro player PC, cuman masih mikirin sekolah waktu itu kan. Jadi ya nggak jadi sih. Oke, kalau dari Kakimura sendiri? Kalau saya sih dari nggak ada sih, nggak ada warnet, nggak ada apa juga. Tapi saya main Mobile Legends doang dari 2017. Tapi kesampaian pro player baru di 2021 akhir tahun. Dan itu gara-gara hoki juga sih, gara-gara cuman top global doang, jadi diajakin masuk tim.
di Aura dulu. Oh, oke. Kenapa kalian berdua milih Mobile Legends dibandingkan tim-tim mobile lainnya? Game-game mobile lainnya. Kalau dari aku sih first impression ya sih, karena aku main basic juga MOBA kan. LOL ya nggak jauh beda lah, main Mobile Legends sama LOL ya basicnya hampir mirip. Gitu. Kalau Kak Bima sendiri? Kalau saya sih dulu main semua game ya, kayak COC, terus Clash Royale gitu-gitu. Tapi bukan game MOBA sih. Game MOBA pertama Mobile Legends. Terus main Mobile Legends juga gara-gara diajakin sama abang waktu 2017 itu. Jadi iseng doang main. Iseng-iseng top global ya. Ya. Sebelum pertanyaan-pertanyaan kita ini lebih intens, lebih mendalam lagi, kita punya satu segmen. Jadi segmen itu siapa paling? Oke, jadi kita akan masuk ke segmen siapa paling. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, siapa sih yang paling sering olahraga? Sering olahraga. 2, 3. Saya Oke, olahraga apa tuh kalau boleh tahu? olahraga, semua olahraga saya main. Saya suka bola, Paling sering gym deh. gym. Anak gym ya, kelihatan ya di Instagram juga ya, Kak. Ya. Oke, selanjutnya, siapa yang paling suka menyendiri? Jadi Jawabannya sama ya. Oke, kenapa tuh kalau boleh tahu? Kan lagi low strike ya MPL ya. Lebih suka sendiri sih buat cari inspirasi, gameplay sendiri sama masukan lah buat tim-tim juga gitu sih. udah pikiran deh. Siapa yang lebih banyak makannya? 1, 2, 3. Sama lagi, kenapa tuh? Anak gym pasti makannya bulking. Iya. Bulking. Harus bulking. Terus siapa yang kalau di kamar mandi lama banget keluarnya? 1. Nggak tahu sih. Ada analis sejam lah di WC. Sejam gitu nggak tahu ngapain. Kirain Kak Bima masalah TikToknya kan nulis. Selanjutnya, siapa yang fansnya lebih banyak? Fans lebih banyak Kimura lah. Jelas lah. Kimura Kok beda? pasti Kimura soalnya Ini season 1 idaman para wanita. Oh, Nah, ini ya season 1 udah sepuh Mobile Legends, jadi pasti main rame, udah terkenal. Oke. Terus siapa? Kan kalian satu ruangan ya? Iya, Kalian satu ruangan. Siapa sih yang lebih kebo tidurnya? Kebo. Iya, yang lama banget tidurnya. 1, 2, 3. Ini sih gue. Ini Butuh berapa jam untuk tidur? Kalau dibangunin pas langsung bangun sih, cuman ya normalnya 6-7. Oh, gitu. Oke. nggak jelas kalau ini tidurnya nih. Iya, tidurnya nggak teratur lah, nggak teratur. Ngawur. Karena main game terus, jadi tidurnya malam. Enggak juga, karena nggak bisa tidur aja. Siapa yang kalau tidur ngoroknya kenceng banget? Nggak ada nggak sih kita? Lu. Oh nggak ada. Kan gue tidur dua, lu tidur paling lama, lu tidur duluan. Nggak tahu Tahuan, nggak ada. ngorok dia. Iya kayaknya ya, nggak tahu. Kecapean mungkin ya, karena kalau kecapean pasti ngorok sih semua orang. Oke. Bohong ya. Siapa yang kalau bangun itu lebih sering kesiangan? Nah, Emang gue sering kesiangan ya? bapak tua ini keseriangan terus. Kesiangan. Emang iya? Iya. Kayaknya enggak deh. Soalnya gue pasang alarm juga di kuping. Di HP, taruh di kuping langsung. Lebih siang dia tapi. Iya, tapi emang bangun lebih pagian dia daripada gue. Oke. Yang terakhir nih, siapa sih yang paling sering kena omel dari manajemen? 1, 2, 3. Inilah pasti. Kalau ini paling sering diomelin sama coach lah. Oke. Ini. Kalau ini nggak tahu karena lebih lamanya di Dewa jadi lebih banyak sering. Kalau gue masih baru. Oke. Ya gitu aja dulu dari pertanyaan siapa yang paling, ternyata chemistry-nya udah mulai kebentuk ya, karena jawabannya udah beberapa sama. Mungkin kalau yang ada beberapa beda dengan beda doang. Selanjutnya aku mau nanya lagi, kenapa pilih Dewa United? Siapa? Dari Kak Kimura dulu deh. Karena pas itu cuman daftar di Dewa United, nggak ada tim lain. Situ kan saya kan di Aura, karena di Aura kan udah di farewell, terus
udah mepet juga kan, jadi sisa Dewa United doang, jadi ternyata di Dewa United doang. Kalau Kak Lok sendiri? Kalau aku karena fasilitas, pertama fasilitas, yang kedua pasti salary lah. Nggak munafik, semua orang pasti butuh salary kan. Salary. Karena mungkin di sini salary yang paling tinggi ya Iya. di antara yang lain. Pertanyaan selanjutnya mungkin agak sedikit butuh berpikir atau mungkin tidak karena lagi ada di board track ya sekarang. Tim mana sih dari 8 tim lainnya yang paling menantang? Yang paling menantang BTR sih. BTR. Oh, yang hashtag 1. Iya. Kenapa tuh? Dari leg 1 sampai leg 2 nggak ada dapat 1 poin. Oke. Kalau dari Kak Kimura sendiri? Kalau dari aku Aura. Mantan tim sendiri, kenapa tuh? Iya, karena mainnya cuma lawan Aura sama Renki, terus pas Renki menang, pas lawan Geekfam juga main sih, tapi Geekfam kayak sebenarnya kalah hoki doang. Cuma kalau Aura kan kalah kalau 2-0, jadi merasa lebih berat pas Aura doang. Berarti bukan karena dia mantan tim jadi lebih menantang gitu mainnya. Sebenarnya enggak. Nah, kalau 2-0 seberapa intens sih kalian latihan sebelum MPL? Latihan kita ya, tetap normal sih latihan kita. Dari jam 1 sampai jam 7, selesai scrim tuh paling lama tuh jam 9 atau jam 10 normal. Masih normal kayak biasa, pada umumnya. terus lanjut ngereng biasanya. Kak Kimura juga sama ya? Sama soalnya satu tim kan. Iya. Kalau beda tim kayak Beda lagi. Tapi berarti kalau misalnya dibandingkan dengan tim-tim yang udah pernah kalian masuki kayak Aura, GPX dan juga Airwolf itu sama aja ya? Kayak intens latihan? Sama, intens latihan semua tim kayaknya sama. Pasti ada yang beda, cuman kalau scrim jam 1 sampai jam 4 tuh udah pasti ada. Oke. Karena scrim itu kan kayak udah ada jadwalnya masing-masing gitu. Oke. Terus aku mau nanya, dari pernyataan kalian sebelum hari ini, dari Kawat sendiri, Kawat waktu itu pernah ditanya sama Bude, kenapa udah dari season 1 main sampai sekarang, kenapa belum rehat main? Karena selama tim masih percaya dan tanganku nggak kenapa-napa nih, pasti main. Pasti main, berarti masih ada semangat untuk main juga ya? Masih mau main juga? Masih ada jiwa kompetitifnya, masih ada. Oke. Tapi ada nggak sih kayak kepikiran untuk rehat? Kepikiran lah, semua orang pasti ada sih, aku pasti ada. Cuman ya karena jiwanya masih kompetitif ya, nggak bisa dibohongin lah. Kak Kimura sendiri yang baru kemarin sempat bilang di live stream baru tadi malam, bilang gini, gue ngerasa di Dewa United itu lebih berkembang dalam sisi apa tuh kalau boleh tahu? Berkembang dari sisi banyak. Soalnya gue ngerasa di Dewa gue berkembang dari kepercayaan diri gue, dari gameplay gue, terus dari apa lagi ya? Dari perubahan hidup gue lah, kayak di sini juga lebih sehat lah lingkungannya daripada di Aura di sini. Kalau di Aura kan kayak kurang disiplin lah player-player kan, gue ngeliat. Kalau di sini udah teratur, terus dari jadwalnya juga. Iya. Harus apa? Di antara satu tim kalian sekarang nih, kan ini kita masuk tim baru ya, baru masuk FPL 2 season sama season ini. Sama season lalu kan baru masuk. Season ini berarti kan masih banyak player-player baru yang masuk ke Dewa United. Udah seberapa bonding sih kalian? Bonding ya. Kalau buat chemistry sih masih belum, menurut aku pilihan aku belum 100%. 80 aja belum sentuh kayaknya. Oke. Berarti kira-kira di berapa? 50 kah atau? Ada 60-70-an. 60-70. Karena kan dari beda-beda tim, beda-beda gameplay pasti. Beda-beda, kalau orang bilang tuh beda buku sih. Beda betul. beda kamusnya. Ya, kamusnya pasti beda. Kalau dari Kak Kimura juga ngerasa hal yang sama kah atau beda? Iya sih, kayaknya kalau secara di in game
masih belum kayak nyatu banget chemistry. Cuma kalau di out game kayaknya udah inilah Fine fine aja sih kalau di game. Cuma kalau di in game masih ada yang beda-beda pendapat gitu-gitu. Dari satu tim kalian ini, kan ada beberapa kalian. Kalian paling dekat sama siapa sih kalau boleh tahu? Kalau aku buat sekarang tuh Sako, Gary, Brian sama Case. Ace. Oke, berarti hampir semuanya yang main kemarin ya? Kalau Timura? Kalau aku yang paling deket siapa ya? Sendiri sih. Kayaknya sama ini deh, sama Gary, sama Adrian, sama Awad, semuanya ada kayaknya. Sama semuanya ya? Karena saya sendiri juga. Sendiri. Iya. Jadi sebenarnya ngerasa dekat. Seberapa banyak sih kalian punya kayak free time untuk sendiri-sendiri selama di sini? Banyak gak? Karena kalian kan tidur bareng-bareng, makan bareng, olahraga bareng gitu. Kapan sih ada waktu sendirinya? Free time paling habis kelar latihan biasanya. Habis kelar break latihan. Misalnya jam 1 kita scrim, kelar itu kan jam 3. Nah itu break sendiri-sendiri itu bebas semua kan. Nanti jam 4 ngumpul lagi. Biasanya sendiri-sendiri itu. Iya, biasanya pada mencar tuh, ada yang ke kamar, ada yang ke depan. Biasanya ngapain aja tuh kalau lagi break? Kalau aku break ke depan pasti ngerokok. Kayak akhirnya Kalau aku makan, tidur. Kalau bisa nge-gym lagi dia. Nggak gitu dong, patah sama gua. Kayak makan tidur doang sih sambil nonton YouTube, TikTok gitu. Sampai latihan lagi. kayak berarti intinya menjalani apa ya free time-nya masing-masing dengan kesibukannya masing-masing ya. Gitu. Tapi aku mau nanya sesuatu dulu. Kakak Goldland, kakak XP Lane. Sebutin 3 player yang performanya paling bagus dari role kalian masing-masing. Kalau di Indo ya kalau Godland cewek, Skylar sama Eman. Kalau Kak Timura? Oh, XP. Gue ngerasa gue paling jago, tapi kalau bersaing paling siapa yang gue udah lawan ya di MPL? Aran, terus lagi Lutfi bagus. Terus siapa lagi ya? Siapa lagi lawan gue? Siapa? Luke udah 3 doang. Gue lawan 3 doang, itu doang pas 3. Kalau misalkan lihat-lihat dari kayak gameplay yang lain yang di luar Indonesia ada nggak? Luar Indo masih banyak, Pasti banyak banget. Yang paling performa paling tinggi dan paling stabil deh. Super Marco, brandnya. Oke. Dari Kak Timura. Kalau dari XP Plat Z, karena gue udah pernah lawan juga, terus nggak pernah menang. Sekarang kan kondisi kalian lagi underperform ya? Hashtag 9 nah. Ya. Gimana tuh rasa-rasanya di Bottom Track? Dingin kan? Season lalu juga sama sih. Season lalu juga kita di paling bawah ya. Nunggu keajaiban aja kayak season lalu. Kalau ini 3 match, sisa 3 match kita menang semua ya nunggu keajaiban kayak season lalu. Tapi season lalu kan masuk ke playoff ya? Iya, Kalau nggak salah. Itu keajaiban kah atau emang? Lumayan keajaiban karena itu match penentuan set kemarin tuh Aura lawan AE. Itu kalau AE-nya menang AE yang lolos, kalau AE-nya kalah kita yang lolos. Terus kalau menurut kalian sendiri, apa sih alasan dibalik kondisi kalian yang lagi underperform ini? Ya itu sih karena kurang satu suara aja sih di in-game sebenarnya. Masih kurang chemistry-nya. Butuh bonding lagi kali ya. Buat di in-game-nya ya. Kalau di out-game mah kita nggak ada problem sama, nggak ada personal. Ya berarti butuh bikin kamu sendiri lagi ya. Kurang kamu. Oke. Ada nggak sih strategi khusus dari kalian untuk mengejar ketertinggalan kalian ini? Kalau buat strategi, aku cuma bilang ke anak-anak ya udah main aja sih, nggak usah terlalu pusing karena udah apa yang harus dipikirin dan udah di 9 ya antara lolos nggak lolos ya apa yang harus dipikirin, harus menang, mikirin
kalau kita kalah nggak bakal lolos, nggak usah terlalu pedulin sih masalah begitu. Karena aku dari dulu juga sempat di posisi kayak gini, aku juga bilang kayak gitu ke anak-anak yang bareng sama aku ya, nggak usah terlalu pikirin sih mau kita menang atau kalah, karena itu nanti jadi pressure buat diri sendiri. Dari Takimura. Apa tadi solusinya ya? Iya. Solusi buat tim paling harus satu pemahaman sih. Soalnya kalau nggak satu pemahaman susah juga. Kalau yang dibilang tadi kan karena dari beda-beda kitab lah kalau orang bilang. Butuh waktu ya sebenarnya untuk menjaga tertular. Terus apa lagi ya? Apa ekspektasi kalian untuk 3 match setelah ini? AE dan AA. Ya pastinya maunya menang semua sih, mau 2-0 atau 2-1 ya terima hasil aja sih, ntar tunggu pas di match day. Tinggal di eksekusinya kita gimana ya, terima hasil aja sih. Apa sih bukan ekspektasi, apa sih tujuan kalian di MPL season ini? Mengingat kalian udah ada di bottom 5 gitu. Pengennya sih lolos playoff ya, kita usahain pasti maunya ke final karena mau ke Riyadh ya. Ke Riyadh. Oh, ke Riyadh. Untuk World Champion. MSC, ya MSC. Kalau dari kalian berdua, sedih nggak kalau misalkan nanti nggak lolos playoff di season ini? Kalau aku sih enggak. Karena ya simpelnya ini kan baru semua nih. Kenal Brian, aku kenal Brian udah lama lah. Karena kan baru ke tim ini juga baru. Anak-anaknya juga pada baru. Kan ini dari yang nggak ada pengalaman baru 1 season di MPL anak-anaknya. Ada yang cuman berapa season di MPL terus di pertengahan turun lagi ke MPL. Kan ya nggak gampang sih sebenarnya buat nerima. Karena butuh pengalaman juga kan buat main di MPL. Gimana tuh bisa tips and trick jago di lawan itu? Iya. Kalau dari aku pribadi sih cari role senyamannya dulu sih. Dan sukanya main Godland ya mainnya di Godland, cari tahu. Kalau aku sih sering nonton sih. Kalau mau buat belajar sih jangan takut nonton sama jangan takut nanya ke orangnya. Aku juga sering nanya kok ke orang-orang PH. Kalau lagi bener-bener apa ya? Udah blind spot gitu pasti nanya aku ke orang-orang PH. Kayak aku kenal kayak Kelra, Marco itu aku tanya. Mending mau belajar sih intinya. Kalau tips dari saya, kalau main SP tahu hero power karena SP by one. Jadi kalau early by one-nya udah salah, itu biasanya nyusahin buat tim karena harus dibantu rotasi, dibantu geng XP lagi musuh. Dia harus tahu job desk by one-nya dulu sih kalau buat dasarnya. Itu kalau XP. Kenapa sih jadi e-sport? Karena banyak kan sport kayak tadi kalian berdua suka olahraga juga, tapi apa sih daya tarik tertentu gitu di e-sport? Kalau aku sih bukan dari kecil sih, kayaknya bawaan keluarga sih. Papaku juga suka main game, kebetulan. Walaupun dulu nggak tahu dia main game apa. Emang kayak dari bawaan keluarga ya suka game aja semua. Dari aku, kakakku, adekku juga suka game. Cuman adekku nggak terlalu intens aja main game. Dari Kakimura apa karena emang sering main mole jadi tertariknya ke e-sport apa gitu? Kalau aku dulu pengen itu jadi atlet, tapi nggak tahu atlet apa. Pengennya jadi atlet sepak bola, atlet badminton, atlet voli. Teman karena nggak ada yang apa sih kalau nggak ada yang kenalan orang dalam gitu? Apaan channel? Oh iya, kayak nggak ada circle-nya lah di kampung gitu kan, jadi kayak susah kan, kayak paling kabupaten gitu. Terus karena susah buat circle-nya, jadi coba main game. Terus karena game kan kayak circle-nya lebih gampang buat ketemu karena online kan, jadinya atlet e-sport deh dari dulu pengen aja, karena nggak kecampur jadi atlet sports gitu.
Tapi tetap suka sport sampai sekarang, olahraga, makanya sering olahraga gitu. Misalnya katakan ada orang di luar sana, katakan terinspirasi lah oleh Dewa United ya. Andai kata ada yang mau join itu bisa nggak? Kalau bisa gimana? Di mana-mana pasti ada proses namanya trial ya. Nah, tergantung dari hasil trial yang kayak gimana ya. Kalau dia cocok dan cocok sama sesuai yang kita harapin, pasti bisa join sih. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya emang cocok itu bisa ya, tinggal apakah apply atau biasanya sih ada forum-forum gitu sih buat formulir buat trial gitu-gitu. Pernah sih ada tawaran dari tim lain? Kalau aku sih banyak banget. Banyak banget. Pertama tuh sebelum ke Dewa tuh ke BTR. Iya kalau nggak salah BTR. Sama ke Malai, sempat ke Malai. Cuman lupa nama tim apa di Malai. Kenapa nggak ke BTR? Kenapa pilih Dewa? Apa emang karena salary atau? Enggak sih, karena ya kenal juga sih sama bosnya. Bergaji gede ini, Mak. Kakimura baru. Kalau saya dulu waktu di MDL kan lumayan bersaing lah. Jadi kayak waktu di lepas Aura, waktu mau di Aura pun banyak juga lah tawaran tim MDL. Tapi pas di MPL nggak ada karena saya camat di situ season 12. Jadi pas keluar dari Aura, yang waktu di MPL nggak ada tawaran gitu. Jadi mencoba menaruhkan diri sendiri ke Dewa. Oh, mau tanya satu lagi. Nah, kan sebenarnya dunia e-sport itu bisa dikatakan lumayan baru ya kalau misalnya dibandingkan dengan cabang olahraga lainnya nih. Nah, apa sih yang bikin kakak berdua itu kayak anggapannya cukup nekat untuk mengambil e-sport sebagai salah satu pekerjaan utama gitu? Karena kan sebelum-sebelumnya mungkin kayak memang udah ada gambaran tapi belum seluas itu gambarannya jika dibandingin dengan sports lainnya. Kalau aku bandingin sama ini sih, game PC sih, LOL. Soalnya dulu aku sempat jadi pro player LOL kan, walaupun dulu masih SMA, terus jadi pro player LOL, sempat ditawarin juga ke e-sportnya langsung ke tim gede. Ya aku udah ambil gambarannya dari situ sih, berani nekat aja sih, YOLO sih sebenarnya. Kalau dari Kakimuranya? Kalau dari aku apa ya, gara-gara dulu waktu mikirnya kayak main game belum jadi pro player aja udah kayak ngejoki dapat duit, terus nge-YouTube dapat duit, terus makanya mikirnya kayak mungkin pro player bisa lebih tinggi duitnya dapat dari selain ngejoki gitu-gitu, makanya coba di pro player. Ternyata ya cuma gitu, kalau semakin tinggi nama kita semakin bersinar pasti duitnya juga lebih banyak gitu. Betul. Karena ada interest dari kalian, aku jadi bikin pertanyaan lagi. Tadi terakhir ngomongin soal banyaknya tawaran dari tim-tim lain baik MPL maupun MDL. Nah, pernah nggak sih kalian kepikiran mau keluar dari Dewa United? Padahal kan baru masuk di Dewa United. Belum ada. Dari Kakimura? Belum juga. Terus nggak mau. Kenapa tuh? Karena ada gym di sini, tim lain nggak ada. Oh gitu. Jadi bisa tiap jam nge-gym kan? Tiap hari. Oke. Hero power kalian? Hero power masing-masing. Season ini apa keseluruhan? Keseluruhan deh. Keseluruhan. Kalau aku lebih suka main Beatrix, One sama Cloud. Kalau aku sukanya main Bruno, main Arlot, sama main Pakito, sama main Benedetta. Banyak. Sama main Esmeralda sama Uranus. Dah. Nggak ada. Apa hero yang paling menyebalkan? Yang kayak kalau ketemu dia tuh memuaskan. Florin. Kenapa? Dia mainnya tinggal one tap doang, nggak perlu ngarahin skill sih.
Kalau aku paling nggak suka ketemu di Rod karena dia bayawannya kuat banget. Jadi tak mau ketemu dia. Karena dia kuat. Berarti selalu di ban kah atau dibiarkan aja? Dibiarkan aja karena ada solusinya. Iya. Solusinya minta, Lang, tolongin Lang. Minta bantu. Minta bantuan teman. Iya. Berarti sebutkan hero-hero yang sering kalian ban. Johnson, Freya, Digi, Hanzo. Ya. Sama karena hero nggak jelas itu. Kalau yang pakai jago nggak bisa dikalahin, susah banget, nggak ada solusinya. Ciki. Ya. Kata Dengan Ciki. meta yang saat ini, hero power kalian itu masuk gak sih di meta sekarang? Kalau aku masuk sih, kalau aku masih masuk bro. Kalau Patrick sama siapa tadi? Wan lumayan pudar kan sekarang. Ya sih, lebih banyak kelihatannya kalau Claude, Roger, Nathan gitu. gimana? Kalau aku udah nggak masuk Bruno di XP. Kan nggak mungkin namanya marksman di XP. Terus sama apa lagi? Esme Uranus sebenarnya bisa, cuman agak susah. Cuma kalau hero banyak di band XP bisa sih kayaknya. Masuk semua sih kayaknya. Selain Bruno. Berarti udah segitu aja podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Ahmad dan Kak Kimura untuk bisa ngobrol-ngobrol sama aku hari ini dan mau. Jadi segitu aja HH Podcast hari ini. Sampai ketemu di pertandingan selanjutnya. Bye. Dadah.